aku lanjutkan kembali ya videonya. Aku akan memberkahkan kain sari ya. Topiknya hari ini adalah kain sari. Aku akan memberkahkan kain sari ini berdasarkan fungsi dan manfaat bagi aku ya. Jadi aku selalu menggunakan kain sari ini untuk apa ya? Bisa untuk kalau kita tambah aksesoris, kalau aku pakai gitu ya, baju gamis gitu ya, tapi seseringnya mah dipakai ikat kepala ya. Jadi selain itu kan biasanya aku gunakan buat nari-nari nih. Ini bekas nari-nari anak-anak nih, dipakai tuh, berkah banget nih. Udah berapa tahun ya, anak-anaknya udah pada sekolah tinggi-tinggi tuh, udah ada yang kuliah tuh, pada kuliah ya. Dan dipakainya itu sama anak-anak yang Nasrani, selain itu ya, selain muslim ya. Jadi bervariatif, mereka tuh sengaja kusiapkan ya yang nggak punya, karena gini, ada momi-mominya yang pada kerja ya, dan tidak sempat kalau kita mendandani, apalagi menghadiri nari anak-anak. Jadi kusiapkan tuh, jadi aku suka rempong ya, mami rompong tuh. Jadi di sini tuh mereka memfigurkan aku sebagai ibu, makanya aku kalau sama anak-anak yang balita, remaja ya, ada non muslim juga yang bilang umi ya, jadi sini difigurkan umi ya di sini tuh. Kalau di Tasik mah beda ya, punya panggilan khusus. Jadi ini tuh, ini kan kain sarinya bagus loh ini tuh. Waktu itu aku beli dari bawah ya, dari Gramapuri tuh yang ditokoin kalau nggak salah, ada yang ditokoin, ada yang diobral. Nah jadi ini parek tuh begini tuh ya. Kita tutorial memberkahkan kain sari itu, jangan salah ya. Kain sari dari India itu, aku punya ini ya, punya apa ya, punya tradisi leluhur sepertinya, penyayang itu ya, ke Indiaan gitulah, culture tuh. Nah jadi aku bikin seperti ini. Nah tutorial ya, bisa digunakan seperti ini. Jadi aku punya gaya yang unik ya, tapi bisa juga aku berapa gaya ya berarti ya. Coba kita bergaya ala-ala aku. Nah, berarti itu satu ya, satu bisa ke sini kayak tadi tuh. Nah, ke sini. Sini tuh. Nah. Jadi siang ini aku khususkan buat apa ya, teman-teman di sini yang beragama apa ya, Hindu, Buddha ya, Buddha. Kalau di India tuh apa ya, pokoknya buat kalian lah ya tuh. Jadi aku tuh kalau membeli sesuatu tuh punya tujuan gitu ya, kebersamaan. Ini harusnya pakai itu ya. Nah bolehlah, intinya seperti inilah ya, pakai jarum pentul kalau yang suka pakai jarum pentul. Nah itu berarti dua gaya tuh ya. Nah pakai ini nih, ketiga nih, style kain sari nih, boleh bisa buat lebaran tuh ya, kalau yang senang berstyle. Jadi kain sari itu digunakan buat nih, kalau yang muslim ya tuh ada berapa gaya berarti. Ini mah kayak Gibson, aku mah seneng ala-ala Gibson ya tuh. Tuh tiga, berarti tiga gaya dah, tiga gaya. Terus apa lagi ya, nah tiga gaya, apa lagi ya, gimana lagi ya. Oke lah, itu satu. Ini warna ini nih tuh, ini ku pakai waktu aku memakai musiknya Mustafa Atif tuh, bagus kan ya, langka, unik tuh. Halo, selamat menjalankan ibadah puasa buat Mustafa Atif ya. Terima kasih banyak. Salam silaturahim, ukhuwah. Meskipun aku belum pernah ketemu ya, tetapi di sini aku merasakan ukhuwah, pecinta salawat yang benar-benar luar biasa ya. Aku ini pecinta salawat ya. Salawat itu salawat luar negeri ya, terutama awak kening tuh ya.
Maher Zain dan and friend tuh ya. Jadi gini tuh, ini gaya satu. Kalau sudah begini nyanyiannya apa? Dina Mariana tuh. Jadi ada lagu apa ya zaman dulu mah, depan kaca ku bergaya tuh. Suara aku udah falas lagi. Jadi intinya tuh ini satu, sama kayak tadi, boleh digini tuh, bagus kan? Udah nggak ada lagi loh, ini dipakai anakku kemarin tuh. Terus ku ini lagi, ku orak lagi, kemana ya kata aku teh, salah-salahnya sebagian udah ada yang keselip tuh kan. Ini gaya aku tuh nih, satu kedua ya. Nah, ketiganya kayak tadi, ala-ala gitulah intinya. Jadi kayak pendekar ya, aku tuh apa ya, selalu apa ya, punya gaya ala-ala zaman baheula ya. Coba kalau aku pakai mahkota, mungkin aku udah ganti-ganti mahkota kali ya, nggak mau mahkota itu satu terus. Tuh nih yang tadi tuh ya kan. Jadi kayak Gipsy deh aku. Mungkin aku terlalu banyak nonton ini ya, zaman dahulu itu siapa tuh, Cassandra. Jadi dibawa budaya culture Cassandranya itu ke hijrah aku tuh. Nah bagus ya. Aku paling sering ada klip-klipnya nih, yang ini tuh, yang dipakai ini nih, musik Mustafa Atif ya. Terima kasih banyak ya, sebenarnya ini spontan ya aku melakukan itu untuk gema kemanusiaan ya, tidak untuk komersil, tujuannya ke situ ya. Mustafa Atif, kalau Maher Zain ada komunikasi waktu itu, oke katanya silahkan kita pakai buat aku kreativitas gitu, memperlihatkan keindahan, keindahan ya, keindahan aku pecinta lingkungan. Mulai dari waktu itu belajar beternak ayam, tanaman di belakang ya, akhirnya yang kelihatannya kan indah-indah. Jadi aku ditugaskan sama Allah untuk memperlihatkan keindahan, bukan keburukan, apalagi kejelekan, apalagi kehancuran ya. Makanya doanya yang baik-baik dulu ya. Berdoalah agar kita tetap mendoakan bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Kasihan ya generasi muda ke depan ya, kalau kitanya tidak berbenah diri. Nah ini juga sama, tapi ini kurang, ini warna abu ya, samalah ininya mah kayak tadi tuh, unik-unik kan ya. Sekarang nggak ada lagi, coba sedih rasanya. Jadi apa ya lah, itulah intinya. Sekarang mah aku mau keluar udah hujan lagi ya, kata aku ini nggak hujan nih, aku mau keluar nih ya. Aku tuh bisa bicara lembut, tapi kalau untuk menegaskan sesuatu harus aku dan Anda, bagaimana gitu intinya, biar ada penegasan begitu. Karena sebagai apa ya, bendahara OSIS dulu ya, terus aku selalu menerangkan di OHP gitu ya. Jadi apa ya, perlu ketegasan gitu ya. Jadi kalau ngelihat aku ngomong tuh lembut gitu ya, ada kalanya aku tegas, bahkan mungkin galak tapi galaknya yang punya tujuan tertentu ya, mendidik. Tuh ini tuh abu, bagus kan ya, tuh bisa digini tuh. Jadi apa ya, sesuatu yang apa ya, maksudnya tidak apa ya, yang senang ini kali ya, yang senang berkreasi, yang punya jiwa kreasi seni gitu ya. Nah, jadi tidak hanya apa ya, memakai hijab yang syar'i aja gitu, tapi aku selalu kalau kayak begini aku pakai buat acara-acara, misalkan apa ya, pergi nih jalan-jalan tuh, jalan-jalan bisa tuh. Kalau ke undangan jarang. Maklum ya, aku lebih fokus ke urusan aktivitas anak-anak. Ke undangan jarang-jarang loh, paling sesekali ya. Kalau ke undangan jarang-jarang pakai, paling semau aku ya, moodnya kemana nih. Biasanya kalau bepergian nih, ke acara keluarga nih, bepergian misalkan
menghadiri yang habis umroh tuh ya. Terus aku pingin kelihatan agak keker game, jadi mut-mutan sebenarnya. Kalau aku pingin kelihatan apa ya, seterak, tau nggak seterak? Jadi aku pakai begini nih tuh. Oh ya, udah begitu aja, simpel ya. Tuh, terima kasih ya Kain Sari. Sekarang nggak ada lagi di sini tuh. Betapa mahalnya suatu nilai keindahannya, ukhuwah, keindahan luar biasa yang kurasakan. Tetap, padahal sekarang berubah, keadaan udah berubah lah, udah seperti apa ini di kita itu gitu ya. Tapi aku selalu menciptakan, aku tuh ingin kalau mau mah ingin kembali ke periode kemarin-kemarin gitu ya. Coba jadinya uring-uringan, jangan seperti itu lah. Tuh udah ya, caranya seperti tadi, sama kayak beginilah ya intinya. Nih Kain Sari Ukhuwah indah ya, indah sekali. Kalau baju ekspor impor kan udah aku postingin kemarin ya. Kalau yang seksi-seksi gitu pakainya di depan suami kita ya, jangan salah itu apa ya, mencerminkan kayak gini mana loh. Seorang mukmin itu harus tahu apa yang dibeli. Nih, aku membeli ini baju yang vulgar gitu ya, keramba-keramba, boleh beli yang keramba-keramba. Aku selalu membeli baju-baju yang dari toko ekspor impor, dari si Mumin Nasrani. Begitu datang aku, si bunda katanya, kemana udah lama, kata aku, sok aku mau beli betul ya. Apalagi uang budget aku pas-pasan gitu ya. Berapa sekarang tuh diobral sama dia, yang biasanya mah apa ya, harganya 50 ribuan, 20 ribuan gak apa-apa katanya gitu. Jadi benar-benar ya menolong mereka juga gitu, karena sepi kan. Dia belanja di pasar Senen tuh ya. Jadi di sini aku selalu apa ya, menyayangi ya yang kaum yang berbeda tuh di sini ya. Kaum Nasrani si bunda, aku beli perdalaman dari yang Nasrani juga, akhirnya sharing di sini ya. Jadi apa ya, hidup aku tuh selalu, hati aku tuh selalu dijaga gitu. Jadi apa ya, apapun kondisi saat ini, aku mah tetap dengan diri aku sendiri gitu ya, begitu. Makanya kalau ngelihat aku cadaran ya ke mereka, apakah Momi menganggap aku seperti kayak gimana gitu ya, misalkan komunitas yang kayak radikal atau enggak katanya. Jadi gimana mereka tuh bisa melihat ya, bisa, bahkan begitu aku datang resepnya itu luar biasa loh ya. Jadi kayak anak-anak balita, begitu melihat aku mereka langsung kayak gini loh, apa ya, bertingkah lah anak balita tuh, lihat aku tuh kedip-kedip gitu ya. Terus apa ya, bercanda-canda gitu, pegang-pegang apa ya, cadar aku, luar biasa ya. Di sini tuh aku seorang pecinta sholawat ya, tapi wah sayang sekali ya zaman ini aku jarang benar-benar bersolawat seperti kemarin-kemarin ya, apalagi ke Wesing ya. Dan aku juga waktu itu sempat dilarang ke Wesingnya, jadi berhenti tuh. Makanya itulah ya topiknya siang ini, ukhuwah. Tetap menjaga hati kita dengan menjadi diri sendiri, be yourself ya. Kalau kita melihat orang lain, nggak akan ada benar